Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Fawaz dengan NIM 2210862014 dari Departemen Ilmu Komunikasi kelas B. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kebenaran dan azas pemikiran. Kita lihat, ini adalah penggaris. Enggak dong, pasti kalian akan menyanggahnya. Dan semua orang tahu bahwa ini adalah setrika. Fungsinya untuk menggosok pakaian agar rapi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan keadaan dan yang sesungguhnya. Kebenaran secara singkatnya adalah mengemukakan apa yang sesungguhnya terjadi. Kebenaran ini sifatnya objektif, artinya sesuatu itu benar untuk semua orang kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran objektif. Kebenaran ini merupakan realita yang sebenarnya terjadi, dan manusia meyakini hal tersebut adalah benar. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, dan kucing berjalan dengan 4 kaki. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah merupakan hal yang benar. Kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif adalah kebenaran dari hasil pemikiran dari sebagian manusia, dan sering disebut sebagai kebenaran relatif. Contohnya, bubur ayam lebih nikmat saat diaduk. Namun, menurut sebagian orang, bubur ayam lebih nikmat saat tidak diaduk. Nah, dalam hal ini kebenaran ini hanya sebagian orang yang menerimanya. Selanjutnya, kebenaran rasional. Rasionalisme berarti bahwa kita mengakui apa yang kita pikirkan dan bahwa pikiran memiliki kemampuan untuk sampai pada kebenaran, baik dengan cara kita sendiri atau dengan pengetahuan yang diperoleh dengan membandingkan ide-ide dengan ide orang lain. Contohnya, ketika motor yang kita kendarai tiba-tiba mogok, maka kita berpikir pasti ada komponen di dalam kendaraan itu yang rusak dan harus diperbaiki. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang diperoleh melalui proses penelitian ilmiah, melalui prosedur baku yang berupa langkah-langkah untuk mendapatkan fakta. Kebenaran ilmiah ini dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Contohnya, bumi berbentuk bulat. Yang selanjutnya, kebenaran intuitif. Kebenaran ini dapat diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu, karena intuitif tidak dapat diperkirakan atau diramalkan. Selanjutnya, kebenaran religius. Kebenaran bersumber dari Tuhan. Kebenaran ini dapat melalui wahyu dan bersifat mutlak. Contohnya, orang yang patuh kepada orang tua akan mendapatkan pahala, dan orang yang durhaka akan mendapatkan dosa. Dalam pandangan logika, kebenaran itu adalah hasil pemikiran dan pandangan yang dihasilkan oleh daya dan nalar manusia. Hal ini diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk informasi tentang perilaku dan reaksi, sistem yang berlaku untuk kehidupan dan pesan yang dikomunikasikan. Pada dasarnya, pemikiran manusia menunjukkan apakah ada hubungan antara apa yang disajikan dan apa yang dijelaskan. Pernyataan bahwa tidak ada hubungan antara dua hal diungkapkan dengan menggunakan kata tidak. Misalnya, pasar tradisional itu tidak bersih dan banyak sisa-sisa sayuran yang berserakan. Selanjutnya, pembahasan mengenai azas pemikiran dalam logika. Azas pemikiran adalah pengetahuan di mana Selanjutnya, pembahasan mengenai azas pemikiran dalam logika. Azas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Azas ini bagi keseluruhan berpikir adalah mutlak. Salah banyaknya satu pemikiran tergantung terlaksananya azas-azas ini. Azas ini menyatakan bahwa sesuatu benda itu adalah benda itu tersendiri, tidak mungkin ada benda lainnya. Azas pemikiran dibagi menjadi dua. Yang pertama, azas primer dan azas sekunder. Azas primer merupakan azas utama karena mendahului azas-azas lainnya. Nah, dalam azas primer dibagi juga menjadi 4. Yang pertama, azas identitas. Azas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Azas identitas tampak pada pengakuan bahwa benda ini adalah benda ini dan bukan benda lainnya, atau A adalah A, tidak B dan tidak C. Contohnya, kucing berkaki 4 dan tidak mungkin kucing berkaki 3 atau berkaki 2. Selanjutnya, azas kontradiksi. Azas ini harus menaati azas identitas. Maksudnya, tidak boleh membatalkan atau memungkiri begitu saja sesuatu yang sudah diakui. Contohnya, bijak lahir di Jawa, berarti pada kenyataannya bijak memang lahir di Jawa, tidak di Padang, tidak pula di Bukit Tinggi. Dan pernyataan tersebut tidak bisa disanggah, karena itu merupakan sebuah fakta. Selanjutnya, azas penyisihan kemungkinan ketiga.
Azas ini menyatakan bahwa kemungkinan ketiga adalah tidak ada. Jika ada dua keputusan yang kontradiksi, pastilah salah satunya diantaranya adalah salah, karena keputusan satu akan mengalahkan keputusan lainnya. Yang kedua, azas sekunder. Di dalam azas sekunder ada beberapa bagian lagi. Yang pertama, azas kesesuaian. Jika salah satu dari hal adalah sesuai dengan yang ketiga, maka yang lainnya dipandang juga sesuai. Contohnya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Azas ketidaksesuaian. Jika salah satu dari dua hal yang tidak sesuai dengan yang ketiga, maka yang lainnya juga tidak sesuai. Contohnya, jika awal sama dengan yang tengah dan yang tengah tidak sama dengan yang akhir, maka yang awal tidak sama dengan yang akhir. Yang ketiga, azas dikatakan semua. Jika sesuatu yang berlalu secara universal, maka berlaku pula partikelnya. Contohnya, manusia adalah berpikir. Doni adalah manusia, maka Doni juga berpikir. Selanjutnya, azas yang terakhir, azas tidak dikatakan semua. Jika sesuatu itu berlaku secara universal, maka tidak berlaku pula secara partikularnya. Contohnya, binatang tidak berpikir, maka ayam juga tidak berpikir. Nah, sekian pembahasan saya tentang kebenaran dan asas pemikiran. Terkurang terlebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pembahasan saya tentang kebenaran dan asas pemikiran. Terkurang dan terlebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.